Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia adalah Allah yang perkasa, yang memberikan kita setiap hari rahmat baru, kekuatan baru di setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita memuji, meninggikan namanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami datang menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak di
mengucap syukur Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kau teramat sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Hanya Engkau saja ya Tuhan, satu-satunya Allah yang kami puji dan kami sembah. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada semangat dan sukacita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji namanya, sebab Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
berdiri katakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Dialah kekuatan kita, di dalam Dia kita dapat selalu berharap. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada setiap kita takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung pun berlancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada setiap kita takkan lekang oleh waktu. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari saya dan saudara. Amin. Dan sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, amin, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai puji nama Tuhan. Sebelum kita duduk, mungkin kita mau sama-sama katakan, Yesusku luar biasa 3 kali, amin. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segalanya yang kami terima. Tuhan, kami akan berikan persembahan, berkati tangan-tangannya memberi ya Tuhan, berkati mereka dengan limpah.
kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima firman itu membentuk setiap kami, agar setiap kami ini ya Tuhan boleh semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu menjadi dasar pedoman bagi setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
kami nantikan Engkau Tuhan berbicara kepada kami pagi hari ini, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tak mampu menjalani hidup ini tanpa tuntunan pimpinan-Mu. Mari Bapa berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini ada di tempat ini, dan juga bersyukur, berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang diberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan sama dengan yang tadi pagi, karena ini pesan dari Tuhan. Semua jemaat harus menikmatinya. Bapak Ibu, ini hari ke-26 kita memasuki tahun 2025. Kita bersyukur sama Tuhan kalau sampai hari ini kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan masih ada 11 bulan 4 hari lagi, lebih kurang, ya, kita akan lalui tahun 2025. Banyak prediksi, banyak orang bernubuat bahwa tahun 2025 tahun Krismon, tahun yang berat. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, tahun 2025 ini beli emas saja, karena harga emas akan mencapai 2 juta. Saudara bayangkan toko emas di Surabaya langsung penuh, nggak tahu kalau yang di Sidoarjo. Antri nggak beli emas. Saudara, orang punya prediksi tahun ini, aduh, belum lagi saudara, PHK besar-besaran, lapangan pekerjaan tambah susah, banyak perusahaan juga yang tutup, dan lain sebagainya. Ada orang berkata akan terjadi inflasi. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, sejak dari Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia itu, Dia tidak pernah mengkehendaki umatnya itu hidup sengsara. Umatnya itu hidup menderita. Umatnya itu hidup dalam tekanan, perbudakan oleh dosa. Tidak pernah, saudara. Sejak dari Adam dan Hawa sampai hari ini, dan seterusnya, Tuhan mengkehendaki umatnya itu mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu percaya itu? Percaya? Atau ada yang berkata begini, ya Tuhan mengkehendaki kita hidup susah. Tuhan mengkehendaki kita hidup menderita, bahkan miskin. Sampai ada lagunya, biar miskin di dunia, asal kaya di surga. Itu lagu-lagu Pantai Kosta kuno, saudara. Biarlah mereka yang mau miskin di dunia, kaya di surga, silahkan aja. Tapi kalau saya tidak mau miskin di dunia, saya mau kaya di dunia, masuk surga. Lah buat apa saudara? Sudah miskin di dunia, kaya di surga. Jelas-jelas surga itu kaya. Maaf ya, ibu-ibu bangga dengan emas, gigi emas, bangga. Di surga sana kita injak-injak emas. Karena apa? Lantainya dari emas. Temboknya itu permata semua, berlian-berlian yang mengkilap-kilap hari ini bangga. Di sana enggak. Enggak ada artinya itu. Jadi orang masuk surga pasti kaya. Yang butuh kaya di mana? Di dunia.
Jadi sejak dari awal saudara, Tuhan itu mengkehendaki umatnya itu hidup diberkati oleh Tuhan. Hidup damai sejahtera. Tapi namanya manusia kepingin hidup dalam daging, hidup dalam dosa. Akibatnya, akibat dosa itu menderita. Akibat dosa itu sengsara. Akibat dosa itu miskin. Tapi kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan tuntunan pimpinan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan tolong garis bawahi, diberkati bukan untuk diri sendiri. Diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, seperti tadi pagi, saya ingin putar film ini atau video ini. Saya rindu supaya Bapak Ibu nanti diberkati melalui video ini. Silakan multimedia. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut.
sesudah tentara Firaun itu mati dikubur di Laut Teberau itu, bangsa Israel sudah menyeberang laut itu. Lalu mereka katakan apa? Perhatikan di sini. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Di saat bangsa Israel itu sedang mengalami namanya diperbudak, hidup sengsara, Tuhan utus hambanya Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Dan apa yang terjadi waktu mereka lewat Laut Teberau itu atau Laut Kolsom itu? Mereka berkata apa kepada Tuhan? Kami akan menyembah Engkau selama-lamanya. 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 Tolong garis bawahi. Mereka masih ada perjalanan yang mereka harus lalui. Melalui apa? Padang pasir. Sama kita saudara, lewati tahun 2024, masuk di tahun 2025 kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami diberkati di tahun 2024, kami percaya tahun 2025 kami juga diberkati. Tapi pertanyaannya, 26 hari-hari ini masih ada 11 bulan lebih lagi kita akan jalani tahun 2025. Mungkin banyak tantangan, mungkin banyak persoalan, mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah engkau tetap berkata, kami akan terus beribadah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, percuma datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak dengar doa saya, percuma. Apakah seperti itu? Coba kita lihat ya. Saya rindu tahun 2025 ini menjadi tahun berkat, tahun mujizat, tahun kebaikan bagi kita semua. Tapi ada pesan Tuhan yang harus kita lakukan di tahun ini. Pesan yang pertama, Keluaran 12 ayat 24 sampai 25. Keluaran 12 ayat 24 sampai 25 saya baca dengan cepat. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Satu ayat lagi, di Keluaran pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 sampai dengan 10 saya baca, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Pesan yang pertama masuk di tahun 2025, supaya engkau dan saya sampai kepada tujuan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu ada ketetapan yang harus kita lakukan. Apa itu? Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin engkau malas ibadah.
Mungkin engkau ogah-ogahan, atau mungkin Senin Kemis, atau kalau senang berangkat, kalau enggak ya enggak. Tahun 2025 tidak ada tawar-menawar. Kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau berkata, aku enggak perlu Tuhan, aku enggak butuh ibadah. Peringatan besar sebenarnya bagi kita semua yang melihat hari-hari ini dengan kasat mata kita. Kita melihat apa yang terjadi di Amerika. Bayangkan api dari langit itu loh, bola-bola api menyambar semua rumah yang ada di situ. Sampai pemadam kebakaran bingung, dimatikan dari mana? Ya tidak bisa dari atas, api yang datang dari atas, saudara. Tuh? Dan terbakar semuanya. Itu belum manusianya, masih hartanya, rumahnya, mobilnya. Coba bayangkan kalau manusianya juga. Tapi ada satu rumah, bahkan ada gereja, saudara. Saya lihat itu, utuh, ada mobilnya di situ lengkap semuanya. Enggak diutik apapun. Tapi waktu dia wawancarai, ternyata orang ini cinta Tuhan. Mazmur 91 itu betul-betul terjadi dalam hidupnya. Yang lain habis semua. Tapi orang yang cinta Tuhan ini dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Coba, ada satu perlombaan apa itu? Yesus loh, tidak ada yang milih sama sekali, bayangkan. Mereka nggak butuh Yesus. Tapi puji Tuhan dengan peristiwa itu, sekarang Amerika sudah dilawat oleh Tuhan. Menyerahkan diri untuk dibaptis. Luar biasa, saudara. Saya cuma berpikir gini, apakah harus seperti itu? Apa harus Tuhan ngamuk gitu, baru kita sadar? Seharusnya semua kita, nggak peduli engkau kaya, nggak peduli engkau terkenal, nggak peduli engkau siapa, pejabat atau siapa, nggak peduli. Seharusnya engkau dan saya berkata begini, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Ada amin? Salaman kiri kanan ngomong. Aku butuh Tuhan. Orang-orang yang butuh Tuhan di tahun 2025 pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau berkata begini, buat apa ibadah? Cari jen. Hei, denger no. Buka kupingmu. Walaupun cien muake, kalau sudah bola api datang dari atas, kopong kape itu. Kau no artine, betul apa betul? Itu masih api dari atas. Kalau yang di Manado, likuifaksi ya, yang menganga tanah, terbuka, habis itu rumah manusia masuk ke dalam, dikubur. Ayo, wanio terus. Ayo, ya kan nggak sadar. Kita ini perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, siapapun di antara kita nggak bisa apa-apa. Nothing kita ini. Makanya coba sombong-sombong, katakan amin. Amin. Senggol kiri kanan, ucap sombong ta. Ucap sombong kon, ya. Ucap makiti kon, ya. Kita perlu Tuhan, katakan amin. Amin. Ya kan? Mari kita beribadah sungguh-sungguh tahun 2025. Saya ngomong sama jemaat yang saya gembalakan. Kita habiskan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Maksudnya dihabiskan ini apa? Lah daripada nganggur-nganggur, saudara. Ayo coba bapak-bapak. Ayo, kalau engkau nganggur, yang pertama engkau ambil apa? Nah, puji Tuhan, dosamu diampuni oleh Tuhan. Orang yang ngaku kan dosanya diampuni sama Tuhan tuh. Saya tanya Pak,
Di saat engkau ambil HP, lalu engkau scroll. Tahu-tahu ada kodok telanjang muncul. Apa yang kau lakukan, Pak? Jujur, ayo. Dipendeli atau langsung berkata, dalam nama Yesus, matikan HP ini. Hah? Dipendeli itu? Iya, jujur. Di saat dipendeli, sekali engkau pendeli akan ada iklan 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Lalu setiap saat engkau pendeli itu, kira-kira apa yang terjadi? Masuk otaknya. Kalau sudah masuk otak, dibuahi. Nanti ada kodok di sebelah, disikat. Betul apa betul? Ocok munalah. Ya kan? Itu yang terjadi. Jangankan Bapak Ibu dan saya, lo Daud itu lo, jatuhnya gara-gara apa? Kodok. Puin terjemah sini. Lah tahu kodok kodok. Dia kan? Orang sedang perang, dia nonton kodok, ya jatuh. Ya kan? Coba laki-laki lihat kodok kayak gitu. Nggak ada bilang dalam nama Yesus. Mungkin pertama, tapi lama-lama dalam nama Yesus. Jadilah kehendakku. Jangan berkata begini, wah aku kuat Pak, aku ini pendeta, urapan, kaliber dunia. Rungokno kupingmu. Gak ada istilah pendeta, kaliber dunia. Bodoh ae, masih punya nafsu. Betul apa betul? Lah daripada engkau jatuh, wes mending entekno waktumu datang beribadah kepada Tuhan. Setiap malam ada ibadah di sini, ikut. Ya tapi capek Pak. Iya, lebih baik kau capek di dalam hadirat Tuhan, ya kan, daripada santai-santai di luar sana, saudara. Beneran. Kalau sudah capek kan nanti sampai di rumah sudah capek, tinggal tidur. Betul apa betul? Tapi coba belum capek, ya itu tadi nonton terus itu, ya kan? Habiskan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Bawa anak-anakmu beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau berkata begini, anak rame biarkan aja di rumah, dijaga pembantu, rungokno. Nanti karakter anakmu persis ke pembantumu. Kok ketawa? Loh ini serius saudara. Ya kan? Dikasih pembantunya. Makanya karakter anak ikut pembantunya. Ojo. Loh tapi nakal, gak apa-apa. Jemaat yang saya layani saudara. Ada anak yang nakal. Tapi saya bilang gini, enggak apa-apa, biarkan. Tak tumpangi tangan, setiap ibadah tak tumpangi tangan. Setiap ibadah tak tumpangi tangan. Saudara tahu, sekarang itu anak-anak berubah semua. Semua melayani Tuhan. Kalau engkau biarkan anakmu di luar sana, enggak dibawa ibadah, nanti gede, baru engkau ajar ibadah. Kelas 1 SMP. Nah, ayo ibadah, lapo. Loh, yang ketawa itu pengalaman itu. Ayo ibadah, gak. Pas tak kunci pintu lo ya, kuncian. Aku melompat gitu. Bahkan saya konseling seorang ibu, sampai ketakutan mau dibunuh sama anaknya. Hati-hati. Tapi coba sejak dini yang kau bawa ibadah, ada sekolah minggu, bawa ibadah, anakmu akan cinta Tuhan, dibedakan dari anak-anak yang lain. Katakan amin. Makanya saya sekarang semangat saudara, bayi-bayi saya bawa ibadah. Menara doa loh, di The City Square, setiap hari Jumat kita. 3 session saudara, jam 7, jam 10, jam 1 dini hari. Anak-anak saya bawa ibadah ke sana. Bayi-bayi saya bawa. Karena saya tahu, orang yang dekatkan diri sama Tuhan dibedakan. Bayangkan ada anak kita sekarang ini, umur 7 tahun, dia sudah main drum di ibadah raya sama Pak Freddy. Jago. Bahkan waktu dia main bass, saya tidak pernah dia pegang gitar, tapi sekali dia main bass aja, kok pintar hari ini, main bass. Pintar saudara. Sekali dia lihat kakaknya main, ditiru.
Tapi hati-hati, kalau nggak takut akan Tuhan, dilihat kakaknya main kodok, hati-hati ditiru tenan saudara. Iya kan? Makanya daripada lihat kodok, mending melayani Tuhan. Ada amin? Beribadah. Apa itu ibadah? Bukan hanya sekedar datang ke gereja. Bukan hanya sekedar melayani di mimbar. Ibadah itu, Roma 12 ayat pertama dan kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bawa tubuh kita datang beribadah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Makanya di tempat ini saya dengar dari Bu Evi tadi, wakil acaranya. Mulai dari les opo aja. Ada sekolah gratis tapi nggak ono sing sekolah. Ya kan? Sudah gratis loh, saudara. Waduh. Gak digunakan, gak dimanfaatkan. Bayangkan saudara, ada les gratis, gak ada yang kelem. Padahal saudara tahu anak SMA sekarang loh. 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Hah? Betul apa betul? Betul apa betul? Anak SMA 30 dibagi 2 berapa? Hah? Itu yang terjadi. Nggak tahu generasi ini, nggak tahu generasi hoflok tenan ini saudara. Tapi coba tanya, film Korea. Waduh, mulai dari judul 1 sampai hafal. Namanya pemain-pemainnya hafal semua. Tapi 20 dibagi 10, nggak ngerti saudara. Itu fakta loh. Kalau nggak percaya, ada anak SMA sini, ayo maju ke depan, tak tes. Pasti nggak iso pagi-pagi, kali-kali nggak iso. Aduh, ngeri saudara. Jam loh, jam 12:05, nggak tahu. Bayangkan saudara. Ngeri, anak-anak sekarang yang ngeri. Soalnya apa? Memang di sekolah itu nyata. Ayo kalau ada guru di sini, angkat tangan guru. Ada guru yang dibayar sama pemerintah, ada. Sekarang ini guru, yang penting aku ngajar, kok ngerti nggak ngerti karapmu, yang penting aku gajian. Guru sekarang nggak berani, jewer gak berani. Nanti kalau dijewer dilaporkan saudara, bapaknya datang naik selampennya, nih mana guru? Bawa polisi saudara. Ya deh, goblok tenan nih saudara. Orang tua kayak gitu, biarkan aja, disekolahkan sendiri anaknya, diajari dewe, cek pinter. Kita dulu sekolah, yalah guru saya ada 5 soal, 2 dikerjakan, 3 enggak. Ini nanti ada 3 penggaris di situ saudara. Kalau kita ngomong, saya laporkan ke papa, wah di rumah tambah ditodok. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya sudah tua gini, saya kalau ketemu guru saya, guru SD, sampai hari ini saya masih hormat loh saudara. Anak sekarang masih diajar sama guru nih, ketemu di mana? Betul apa betul? Kau no harganya belas saudara. Generasi sekarang. Makanya kalau nggak takut sama Tuhan, bodoh, jadi opo yuk. Makanya ayo melekat sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Paksa anak-anakmu datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan dibiarkan. Biarkan aja pergi. Biarkan. Waduh, di luar sana saudara tuh. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, HP ini aduh ngeri saudara. HP itu bukan tambah buat orang pintar, bukan tambah buat orang baik saudara. Ngeri. Jangankan anak SMA, SMP. Anak saya lo kelas 2 SD. Waktu PPKM itu loh. Saya kasih HP semua. Saya kasih laptop. Kok ada 2 orang di sana kok serius banget. Padahal aku ada di situ loh.
Opo arek loro iki. Tak parah nih saudara. Ternyata mereka nonton kodok. Lalu saya tanya, kok iso kamu? Dari mana? Saya yang betul-betul tidak tahu saudara. Ya memang generasi kita ini generasi ketinggalan zaman ya. Ternyata saya diajari saudara. Lu beneran ini diajari. Saudara tahu cara bukanya? Tinggal ngomong gini, ada kodok telanjang keluar. Keluar tenanan saudara. Wah aku gak ngerti waktu itu. Loh kok iso? Ternyata kecanggihannya luar biasa. Makanya kalau tidak hati-hati, kalau tidak dekatkan diri sama Tuhan, kalau nggak dekat sama Tuhan berarti dekat dengan setan. Itu yang terjadi. Ya, jadi pesan Tuhan yang pertama, ini ketetapan. Ketetapan itu harus dilakukan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pesan yang kedua, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pesan yang kedua yang harus kita lakukan di tahun 2025. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain apa? Nurut sama Tuhan. Katakan amin. Ngomong nurut. Nurut. Nurut sama Tuhan. Ada amin? Perhatikan saudara, bangsa Israel itu. Tuhan sudah suruh. Ikuti. Tiang api di saat malam hari. Tiang awan di saat siang hari. Ikuti. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ikuti. Tapi dasarnya bangsa Israel sudah tegar tengkuk. Tiang awan atau tiang api itu jalan. Set, mereka ikuti. Ada saatnya tiang api itu atau tiang awan itu berhenti lama. Nah bangsa Israel saudara, keraputili. Kok suwe sih? Ayo jalan. Kok lama di sini? Lalu ada beberapa orang dari mereka, wes kasuwen. Ayo jalan dewe. Jalan dewe. Keluar dari tiang awan atau tiang api. Bayangkan, di saat siang hari, mereka keluar dari tiang awan itu. Di padang pasir sana kira-kira apa yang terjadi? Gosong mate kabeh. Sama di saat malam hari mereka keluar dari tiang api itu. Di padang pasir sana kalau malam hari dinginnya minta ampun, beku, mate kabeh. Mereka tidak nurut. Karepe dhewe. Sama jemaat Tuhan, kalau engkau dan saya mau janji Tuhan digenapi dalam hidupmu tahun 2025 ini. Nurut sama Tuhan. Nurut firman Tuhan. Nurut apa yang disampaikan gembala. Jangan pakai otak kita, oh itu karpe dewe, itu kan gembala. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, kalau hamba Tuhan gembala menyampaikan firman Tuhan kepada kita, jangan dilawan. Jangan karepmu dewi. Satu contoh yang paling sederhana mengenai perpuluhan. Ini firman Tuhan, perpuluhan itu firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu cari di ayat firman Tuhan yang berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Satu-satunya dikatakan ujilah aku.
Bahkan dia akan halaukan belalang-belalang, pelompat, pengerik, pindahan, belalang, apa lagi? Ada 4 itu. Pelompat, pengerik, belalang pindahan, belalang pelahap. Itu akan disingkirkan. Tapi kita berkata begini, oh itu kan pendeta sih ngomong. Buktinya ada pendeta itu ngomong, siapa yang mengembalikan perpuluhan masuk neraka katanya. Oh itu yang benar, itu yang benar. Ceken, kalau ada ayat firman Tuhan berkata mengembalikan perpuluhan masuk neraka, saya akan berhenti jadi pendeta mulai hari ini. Ada yang bisa buktikan? Ada? Enggak ada. Itu karepe dewe. Dan sesuai firman itu. Lalu dibilang gini, tapi kan Pak, di perjanjian lama aja ada perpuluhan. Di perjanjian baru enggak ada. Betul. Di perjanjian lama memang cuma 1/10. Tapi di perjanjian baru bukan 1/10, 100%. Iso. Iso. Ayo, yang punya mobil baru lunas kreditnya. Tuhan ngomong, persembahkan mobilmu. Mau? Mau? Oh rumah satu-satunya. Tahu-tahu, persembahkan rumahmu. Mau? Boro-boro 100%. Oh 1/10 aja engkau nggak mau kerjakan. Mau 100%. Tapi kalau kita dengar hamba Tuhan ngomong kayak gitu, senang kita. Oh iya itu yang benar, itu Alkitabiah. Iya benar itu. Dengkulmu benar. Salah kok dibenar-benarkan. Kenapa? Karena engkau tidak mau memberikan perpuluhan. Lalu engkau benar-benarkan. Itu namanya hoflok. Ih kok kasar Pak Pendeta ini. Lebih baik saya kasar. Daripada saya lus-lus Bapak Ibu tapi masuk neraka. Mending tak kasari tapi masuk surga. Amin. Itu berbicara nurut. Jangan karepmu dewe ke kanan ke kiri. Enggak senang di GAB Mahanaim, pindah ke GBI Rock. Enggak senang GBI Rock, pindah ke GKJW. Enggak senang GKJW, pindah ke mana? Silakan pindah terus sampai Tuhan Yesus datang. Engkau menjadi jemaat keliling-keliling seluruh Indonesia. Kapan dewasamu? Ayo, saya tes. Mau di gereja mana? Mesti ada perpuluhannya. Cuma perpuluhannya beda. GKJW itu ada setiap tahun bawa apa itu? Undo-undo ya. Undo-undo itu artinya apa? Bawa hasil panenmu, bawa kepada Tuhan. Karena memang orang panen itu sekali 1 tahun. Jadi dibawa sekali 1 tahun ke gereja. Itu perpuluhan. Rungokno perpuluhan itu. Tapi karena sekarang engkau sudah gajian setiap bulan, makanya itu dikasih perpuluhan. Ya kan? Semua sebenarnya gereja memberikan perpuluhan. Coba enggak ngaku. Kita nggak nurut apa kata firman Tuhan. Saya selalu katakannya. Selama itu tertulis dalam Alkitab, ayo kita lakukan. Kecuali kalau tidak ada di Alkitab, kita karang-karang, itu kita salah. Selama itu ada di dalam Alkitab, ayo nurut. Itu mengenai perpuluhan. Kalau Tuhan ngomong mengenai pengampunan. Hai suami-suami, ampuni istrimu. Cuma satu yang amin. Hai istri-istri, ampuni suamimu. Lumayan saudara. Hai bapak-bapak, ampuni anak-anakmu. Hai mertua-mertua, ampuni menantumu. Wake ternyata yang sakit hati sama menantunya. Gak iso Pak, gak iso. Apa? Dia nyakitin aku. Bapak Ibu, kalau engkau berkata, gak iso. Lalu Tuhan ngomong ini, kalau engkau datang beribadah, datang berdoa, ada teringat saudaramu, engkau sakiti atau dia sakit hati samamu, Tuhan ngomong gini, pergi bereskan dulu, habis itu engkau kembali ke sini.
Dengan kata lain gini saudara, kalau engkau datang beribadah, berdoa, tapi masih ada sakit hati, dendam, bereskan dulu, bereskan. Balik nanti ke sini, supaya doamu dijawab. Tapi kalau engkau nggak mau, nggak nurut, karepmu dewe, ya tapi mau aku disakiti, aku difitnah, aku sakit. Betul, difitnah, disakiti itu sakit. Tapi Tuhan ngomong gini, ampuni dia. Ampuni dia. Saya 2 hari kemarin, ada satu video pendek dikirim ke saya, tapi di luar saudara. Ada seorang bapak itu naik bis, lalu dia buat tulisan di situ, lalu dia menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan. Menyampaikan firman Tuhan lah. Lalu di situ ada anak muda, dia berkata, saya tidak percaya kepada Yesus, saya tidak menerima Yesus, saya pokoknya tidak percaya kepada Yesus gitu. Ngamuk dia. Tapi bapak ini dengan lembut saudara, dia sampaikan firman Tuhan. Tahu-tahu anak muda ini bangkit saudara, dia langsung ngomong gini, oh sesuai dengan firman, tampar pipi kanan, pelawaku. Kures lu saudara, kures. Sampai orang-orang di sekitarnya itu lihat, kasihan gitu kan. Tapi bapak ini dengan lembutnya, dia gak marah. Lalu dia ngomong firman Tuhan, kamu kan sudah tampar pipi kanan, sekarang pipi kiri, silakan tampar. Ternyata Bapak Ibu tahu, anak muda ini, dia tidak mau nampar saudara, tapi dengan peristiwa itu akhirnya dia nangis, dia percaya kepada Yesus. Saya lihat itu, iya ya, kalau ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan hari-hari ini nurut, ternyata itu membuat orang lain bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita pendeta sekarang, ditampar pipi kanan, mungkin dikasih tampar pipi kiri. Tapi nanti selesai ibadah, Pak Pendeta langsung menerima tamu di luar, menerima tamu, salaman dengan semua jemaat. Pas jemaat yang nampar ini, langsung dia ngomong gini, apa yang ditabur orang akan dituai. Pelau! Jadi kalau orang nampar ditabur kan, ya dia harus tuai gitu. Saudara, memang saya lihat hari-hari ini, Tuhan suruh kita nurut. Nurut. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau itu ada di Alkitab, nurut saja. Dan saya percaya, orang-orang yang nurut, ya dituntun dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka tahun 2025 semua diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari-hari ini? Lakukan saja. Jangan lawan. Jangan karepe dewe. Nurut saja. Saya percaya itu membuat kita diberkati Tuhan. Yang ketiga, pesan Tuhan yang ketiga dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Apapun itu. Mari kita belajar tahun 2025, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal. Jangan suka ngomel-ngomel. Coba lihat itu, bangsa Israel kenapa jutaan yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi yang bisa sampai ke tanah perjanjian cuma 2. Yosua dan Kaleb bersama orang-orang yang lahir di padang belantara. Sementara yang jutaan yang keluar dari Mesir, tidak ada yang hidup. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka bisanya ngomel.
Nggak ada air, ngomel. Nggak ada makanan, ngomel. Nggak ada daging, ngomel. Ngomel terus. Dikasih Tuhan air, ngomel juga. Dikasih Tuhan mana, ngomel juga. Dikasih Tuhan daging burung puyuh, ngomel juga. Sunah senangannya ngomel. Tidak pernah bersyukur. Itu yang membuat mereka tidak ada sampai ke tanah perjanjian. Tahun 2025 Tuhan berpesan, mari kita belajar semuanya mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Hei bapak-bapak, belajarlah mengucap syukur di saat ibu-ibu menyiapkan makanan, mungkin lauk pauknya cuma tahu tempe. Belajarlah terima kasih Tuhan buat tahu tempe. Kalau engkau makan itu dengan ucapan syukur, tahu tempe menjadi nikmat. Ada amin. Ibu-ibu mengucap syukurlah di saat suami kasih angpau cuma sekian. Jangan berkata begini, Papa, apa iki kok nggak naik-naik? Buat ini entek, kurang. Belajarlah mengucap syukur, Bu. Suamimu masih bisa memberikan uang gaji. Daripada nanti suamimu di PHK, habis itu engkau tidak gajian setiap bulan. Tapi kalau engkau belajar mengucap syukur, memang dengan kasat mata, bayar ini, kurang. Lah terus makan nih sepanjang bulan. Ya apa? Secara kasat mata kurang. Tapi saya percaya, kalau engkau belajar mengucap syukur, lihat akhir bulan kok sisa nabung. Dari mana Pak? Nabung. Untuk biaya itu ente kok nabung. Rungokno kupingmu, Bu. Bu, rungokno. Jangan jengkal atau jangan ukur Tuhan itu dengan otakmu yang sak bakpao. Ada amin? Tuhan itu terlalu besar. Tuhan itu terlalu dahsyat. Dia sanggup memberkati engkau beribu macam cara. Lah kok engkau bilang, dari mana? Itu karena engkau jengkal ukur Tuhanmu itu cuma sak bakpao, sak otakmu. Coba biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Caranya Tuhan memberkati itu aneh-aneh, saudara. Saya ngomong ini karena saya alami. Bapak Ibu, di depan saya sekarang itu 60 lebih orang. Bayangkan hanya untuk makannya mereka tok 1 bulan entek piro. Yang sekolah 30 sekian anak. Ayo. Dari mana? Iya, Pak Pendeta kan punya panti. Kan ada donatur luar negeri setiap bulan. Iya kalau ada, kalau nggak ada. Sampai hari ini kami tidak punya donatur. Donaturku hanya Tuhan Yesus. Tapi yang saya lakukan apa? Setiap pagi, jam 4 pagi, saya ajak anak-anak saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita makan hari ini, kita bersyukur. Kita berdoa. Setiap pagi. Tidak ada gaji. Tidak ada yang diharapkan. Kalau ibu-ibu kan masih ada gaji. Dibagi ini masih kurang. Nah kalau saya, apa yang saya bagi? Kau no. Tapi caranya Tuhan menolong saya sampai hari ini, saudara. Saya kadang-kadang, ya Tuhan, Engkau luar biasa. Serius. Yang saya lakukan, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ya geli, saudara. Jujur ya. Kepingin makan sing enak. Contoh ya,
kayak ada makanan babi apa itu, kepingin makan gitu kan. Tahu-tahu saudara, ada Gojek datang. Gojek datang ke rumah, diantar 5 kotak gitu. Apa ini? Babi, apa namanya? Babi seroke, lupa namanya. Loh, kenapa? Iya Pak, ini dipesan orang, tapi saya hubungi orang yang nggak ada. Jadi dia datang ke panti, minta tanda terima. Katanya kalau datang ke panti, nanti diganti katanya. Dalam hati sering-sering aja ya. Kalau hanya buat tanda terima, foto, gampang gitu. Sudah buat tanda terima. Habis itu bawa, masuk tadi. Babi pangkang. Niat aja saudara, Tuhan kirim. Kok aneh ya? Caranya itu loh. Aneh. Dan itu bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Nah itu yang saya bilang Bapak Ibu. Jangan kita ukur kuasa Tuhan itu dengan, otak kita cak bapawi. Biarkan Tuhan itu berkarya. Yang penting saudara dan saya belajar mengucap syukur. Jangan ngomong gini, boy. Makanan cuma tahu tempe lama-lama wajah kayak tahu tempe. Itu masih mending tahu tempe. Lah kalau nanti dibuat Tuhan engkau makan cuma kentang, pagi kentang, siang kentang, sore kentang, malam kentang, lama-lama wajahmu kayak kentang. Ya kan? Belajar mengucap syukur. Ibu-ibu belajar mengucap syukur. Walaupun gaji suami segitu, mending masih ada gaji. Kalau nanti di PHK, ya apa coba? Belajar mengucap syukur. Ternyata di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu 5 ketul roti 2 ekor ikan itu milik siapa? Anak sekolah minggu. Ya kan? Buat apa jajan di sekolah minggu? Tidak ada artinya. Untuk sekian orang, gak ada artinya. Tapi saudara perhatikan, Yesus menengadah ke atas, lalu mengucap syukur. Lalu disuruh bagi. Waktu disuruh bagi, sisa 12 bakul. Semua sudah makan kenyang. Kok bisa? Bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Makanya jangan ukur Tuhan itu dengan hanya otak kita sak bapau. Tapi ukurlah Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup berkarya dahsyat dalam hidup kita. Untuk itu pesan Tuhan ini tanamkan di hatimu, lakukan di hidupmu, maka saya percaya tahun 2025 semua kita diberkati Tuhan. Nanti saya khotbah di tahun 2026. Saya mau dengarkan kesaksian Bapak Ibu, bahkan saya sendiri akan bersaksi. Tahun 2025, tahun berkat, tahun mujizat, tahun keajaiban bagi kita. Tuhan memberkati kita. Saya undang semua bangkit berdiri, pelayan musik pujian, maju ke depan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pesan yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosia Madison. Berkati kembali hamba-Mu ini, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak orang yang menjadi takjub dan mengagumi akan Engkau Tuhan. Berkati seluruh pelayanan penggembalaan di gereja GAB yang ada di kota Sidoarjo, juga Tuhan untuk seluruh warga panti yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Bahkan kami percaya biarlah melalui anak-anak panti ini semakin banyak orang takjub akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya kalau beliau sudah bersaksi bagaimana Tuhan dahsyat dalam seluruh kehidupan pelayanan penggembalaan, maka kami juga percaya, kami semua umat-Mu, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh setia beribadah kepadamu, maka Tuhan sendiri akan membuat perbedaan. Dan kami berjanji Tuhan, mulai tahun ini kami tidak lagi mau main-main, tapi kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami tahu waktu kedatangan-Mu juga sudah semakin sangat dekat, bahkan teramat dekat. Buat kami sadar Tuhan, bahwa kami harus serius dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami percaya bagi seluruh umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan syukur, buah sulung, membalikan persembahan perpuluhan, maka Tuhan sendiri akan memberkati kami dengan berlipat-lipat ganda. Dan kami rindu, kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya semua akan Tuhan berkati kembali. Dan kami rindu Tuhan, kami yang sudah mengikuti ibadah baik di gereja dan juga yang mengikuti secara online, kami rindu kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu semua umat-Mu, kami pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, pertolongan, penyertaan, bahkan mukjizat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami semua umat-Mu yang sungguh-sungguh kepadamu. Kami terima berkat itu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.